Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Seberapa maniskah aku? Ya jelas manis banget lah. Semanis hidupku yang setiap hari belajar di SMP Muhammadiyah 3 Waru. Emang kalau nggak belajar di Mugaru nggak semanis itu? Ya nggak gitu juga sih maksudku. Cuma kayaknya iya deh. Nih dengerin ya, aku di Mugaru ini itu mendapatkan sesuatu hal yang lebih dari apa yang aku bayangin. Mau menghafal Al-Quran? Ya jelas bisa lah. Kemarin aja baru wisuda tahfidz. Nih guys, cita-citaku ini kan pengen jadi dokter. Tapi bukan dokter biasa, melainkan dokter penghafal Al-Quran. Keren gak sih? Bisa kalian bayangin gak sih guys, ketika ayah sama bundaku ngeliat aku, pasti bahagia banget sih. Udah anaknya manis, penghafal Al-Quran, cita-citanya tinggi lagi. Pasti bangga banget, anak idaman aku nih. Nah, gak berhenti sampai di situ guys. Yang kedua, aku kan hobi cuap-cuap nih. Dan pas banget di Mugaru itu ada wadahnya, yaitu Ekskul Presenter. Gak kerasa banget gak sih guys, karyaku di presenter ini tuh udah banyak banget. Mulai dari MC, pembicara, bintang iklan, radio announcer, dan lain sebagainya. Dan seluruh karyaku itu bisa dilihat di semua sosmednya Mugaru. Bukan itu aja, karyaku juga bisa dilihat di majalah Cakram atau majalah kebanggaannya Mugaru. Ibarat kata ya guys, aku sekolah di Mugaru itu kayak ikan yang hidup di air. Pasti kebayangkan kalau ikan hidup di air itu sebetah apa? Pasti betah banget. Dengan kata lain, semua yang aku cari itu ada di Mugaru. Bahkan lebih dari apa yang aku bayangkan. Akhirnya aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Mwah. Cie, yang bintang iklan. Ya Oke, iyalah, Pak. boleh disepil ininya? Boleh disepil apa yang dipakai hari ini? Boleh, dari sepatunya, coba dari sepatunya. Sepatu. Ya, jelasin. Ini Pak, siswa-siswi di Mugaru tuh sepatunya tuh harus bersih dan wangi Pak. Jadi sepatunya tuh nggak bau. Oke, terus gimana dengan pakaiannya? Nah ini untuk seragamnya ya Pak ya. Ini tuh nggak boleh lecek, harus rapi. Bahkan kerudungnya ini juga harus rapi ya. Ini nggak ada lipetan-lipetan sama sekali. Karena siswa-siswi dan guru-guru di Mugaru itu seragam itu rapi-rapi, wangi dan bersih. Kalau di sekolah yang lain emangnya nggak begitu? Aduh, gimana ya Pak? Nggak usah dibahas lah Pak. Nanti ada yang baper. Si Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sesuai materi hari ini ya, aku bakalan cerita pengalaman lucu. Dan ini adalah 2 pengalaman yang terjadi dalam waktu 1 hari dan 1 tempat. Oke, dadah Cyril. Biar masuk sini terus ada menoreni, ada ke ya. Oke, jadi ini tuh ceritanya ya, aku sama keluargaku tuh lagi liburan di Malang. Dan ini dari sini. nah, Geser, nah. Mana Kak Wina? Geser. Nah. oke, hai. Nah. Di Zoom. Wes. Udah, oke. Dan itu tuh hari terakhir ya kalau seingatku. Ini tuh baru-baru ini waktu liburan liburan semester kemarin, Pak. Jadi ceritanya itu waktu mau sholat duhur di Masjid Sabilillah pertamanya. Aku ngelihat ada orang mirip sama bundaku. Aku kira bundaku kan. Itu bundaku tuh udah turun duluan, terus aku tuh baru turun dari mobil kan, karena baru bangun tidur siang. Aku jagain, Bunda, nggak noleh. Bunda, nggak noleh. Aku itu orangnya itu bajunya sama Pak sama bunda saya. Orangnya tuh ngadep ke arah masjid kan, terus saya tuh masih di belakangnya. Bunda, nggak noleh orangnya. Saya saya toel. Bukan bunda saya Pak, ternyata itu orang lain. Terus orangnya cuma ngeliatin saya tuh kayak gini. Siapa gitu kan. Udah, itu yang pertama. Habis itu yang kedua itu hari yang sama, waktu sholat asar Pak. Waktu sholat asar di Masjid Agung Malang, dekatnya alun-alun. Selesai sholat, ini kalau ini berdua sama bunda saya melakukan kebodohan. Adik sama ayah saya tuh udah jalan duluan. Di situ tuh kita pakai mobil Innova hitam kan. Terus sebelah ini mobilnya tuh diparkir agak langsung di depan masjid. Di sini ada mobil. Pertamanya bunda ngaca gitu kan, ngaca di spion. Ayah sama adik saya udah jalan duluan. Terus saya ngeliat bunda saya ngaca, saya kira tuh mobil saya ya Pak ya. Saya ngaca,
Saya baru nyadar, kok ini pintunya dibuka gitu kan. Saya buka, atau ada orang tidur Pak di dalam. Iyalah Pak, bukan mobil saya itu. Untung nggak dimasukin. Udah Pak, gitu aja. Ya ini malah real anunya, real pengalaman. Berarti hidup ini juga apa namanya itu juga sama. Iya Pak. Enggak. Tulis satu yuk. Talita Pak. Tahu. Biasanya lucu gitu biasanya. Yang kemarin sambung kata juga lucu. Iya dia ini. Kene lo kan. Punya banget. Biar kelihatan anu kamera. Kameramennya sing apik. Ini langsung bolanya Kak Tali. Iya nggak apa-apa. Ayo. Ustaz doi kenal. Ya, kamu nggak bisa kita lucu. Kamu udah lucu kok. Salah signal. Oh iya udah lucu kamu. Aku bingung. Kata di sini kan. Kan pindah ini lo kan. Pindah mana Pak? Ini karpet kafe ini lo nggak apa-apa kan di sini. Ya baca di tengah udah. Sekarang ya terus. Nah. Gimana mau? Oke ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dulu tuh waktu SD aku pernah melakukan pengalaman yang bodoh banget Pak. Bodoh banget. Kan di kantin itu kan di kantinku jualan nasi goreng ya Pak ya. Itu kan emang terkenal banget, nasi gorengnya tuh banyak yang beli gitu kan. Terus ada adik kelas, dulu kan saya punya sepupu yang emang sekolahnya sama di situ. Nah tak pikir itu sepupu saya gitu kan, dia lagi makan nasi goreng sama teman-temannya. Terus tiba-tiba dengan santainya aku nyamperin terus duduk, aku sendoknya tak ambil terus tak makan. Terus habis itu pas orangnya noleh, bukan nasi gorengnya Pak. Terus pas orangnya noleh, bukan sepupuku Pak. Di situ aku langsung lari ngibrit. Soalnya aku malu Pak. Untuk orangnya tuh kayaknya nggak lihat kalau bukan aku gitu, kayaknya nggak lihat gitu Pak. Terus kayaknya nggak lihat, untungnya aja nggak lihat. Iya paling Pak ya, soalnya kan bekasku gitu ya Pak ya. Terus apa lagi ya, kayaknya udah gitu toh Pak ceritaku Pak. Oke gitu ya. Tapi sangat menghibur nih. Oh iya terima kasih. Itu udah menghibur tau. Oh iya terima kasih. Hadir itu udah menghibur. Oh iya emang saya kan ini Pak suka menghibur orang gitu ya Pak ya. Oke siapa ya? Tadi Pak kalau duduk di kelas tuh ya Pak. Dia kan duduk di bawahnya AC ya Pak duduknya. AC di sini di sini. Itu kalau misalkan habis dia kalau misalkan habis rapat IPM gitu ya Pak. Dia duduknya tuh deket pintu kan Pak. Baru buka pintu orang kaget. Talita tidur tuh kursi dimundurin, kakinya dimasukin loker meja, tidur gentang gitu Pak. Kalau begitu pakai kan Di mana? Kalau jauh pendol. Terus gitu kalau misalkan dibangunin kursinya digeser gitu ya Pak. Langsung kayak gitu. Gitu. Jadi Talita ini suka marah-marah, suka ngelucu gitu Pak dari dulu. Berarti hidupnya Talita ini nggak begitu serius kayaknya. Betul, karena buat apa itu terlalu serius? Yang serius itu ibadahnya kalau Talita. Ya betul sekali ya. Oke Tal, lanjut Tal. Siapa ya? Abel. Ben pindah ini Ben anu Ben kita Ben. Aduh, lucu apa enggak ini? Enggak. Oke. Ini salam enggak, Pak? Nah, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pas yang kita liburan 1 minggu yang bulan lalu itu kan aku Cinta sama keluargaku kan ke hotel. Nah habis itu kita itu kan berenang kan di hotel itu. Nah kayak apa namanya itu hari setelah kita datang itu kita tuh berenang lagi paginya itu. Habis itu pas kita berenang kan awalnya kita berenang itu di kolam yang dalam. Terus kita karena udah panas akhirnya aku sama Cinta pindah ke kolam yang pendek. Nah, kolam yang pendek itu kan banyak anak kecil kan, terus ada orang tua yang mendampingi. Terus ada bapak-bapak itu badannya besar. Nah, habis itu bapak-bapak itu kalau meloncat ke dalam kolamnya,
kan itu kolamnya kan pendek kan, jadi kan kalau loncat kan pasti kan langsung natep, habis itu airnya kan biur gitu kan, besar airnya itu. Habis itu aku sama Cinta tuh spontan noleh, terus aku tuh ngomong gini, loh Lek, gak apa-apa Lek, gitu. Terus aku tuh ngerasa kayak perasaan aku tuh ngomongnya pelan, orangnya noleh, habis orangnya noleh terus senyum-senyum ke aku. Habis itu akhirnya setelah orangnya noleh itu, aku sama Cinta langsung buang muka, kita langsung hadap sana. Akhirnya tapi sepanjang kita renang tuh diliatin terus sama orangnya, kan takut orangnya tuh kayak ya lah pokoknya takutnya gitu, tata orangnya enggak, untungnya orangnya baik gitu. Ini bisu bel orangnya. Ya gitu, udah. Oke. Oke, lanjut. Loh. Oh iya, oke. Oke, ini salah. Lucu kan? Enggak Pak, ini sebenarnya nih saya mikir-mikir dulu mau cerita ini, saya tuh takut gak lucu. Saya tuh dari tadi dengerin tuh kayak lucu-lucu semua gitu loh. Nanti kalau nggak lucu kita ketawa aja. Gitu aja ya, oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini tuh kejadian pengalamanku sendiri, karena kan tadi banyak yang menggunakan pengalaman sendiri, jadi aku mau FOMO. Jadi ceritanya itu kalau nggak salah nih waktu aku kelas 8 apa kelas 7 ya? Kelas 8. Terus ini tuh pas pulang sekolah dan ini tuh hari Senin atau hari Selasa gitu. Nah kan aku dijemput sama jemputanku kan, dan itu posisinya kan di sekolah yang di sebelah kiri pas kita keluar dari gerbang itu kan kayak ada selokan gitu kan. Dan itu tuh nggak ditutupin. Nah pas aku udah naik motor, itu motornya nggak bisa nyala. Habis itu aku turun kan, disuruh turun, Mbak turun dulu ya. Oh iya Pak. Udah aku turun. Nah aku tuh buka HP kan, aku tuh mau ngabarin, Bun aku OTW pulang ya, assalamualaikum. Aku baru ngetik assalamualaikum itu ya, itu aku mundur, terus kakiku tuh kejeglong di situ. Terus kamu tahu itu tuh nggak bisa keluar, susah. Habis itu aku minta tolong, Pak tolong. Loh kenapa Mbak? Kejeglong. Habis itu kayak di situ, apalagi tuh di tempat SS itu tuh banyak banget anak-anak Mugaru, terus notice, terus ketawa. Aku tuh malu di situ, ya Allah. Akhirnya tuh sepatuku, jadi kaki kanan apa kaki kiri ya? Kaki kanan kalau nggak salah itu sampai segini. Jadi rokku, leggingku, sepatuku tuh kena semuanya sama air got itu. Habis gitu, akhirnya sepatunya tuh udah nggak pernah tak pakai lagi. Soalnya aku tuh udah 2 kali kejadian yang tidak mengenakan menggunakan sepatu itu. Jadi aku trauma banget pakai sepatu itu. Kira kamu mau cerita waktu kamu dianterin ojek waktu banjir itu Zai? Oh, itu juga sih, cuman itu agak ngeselin, jadi nggak usah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena sebelumnya juga cerita pengalaman, sebenarnya aku udah nyiapin cerita yang dari Pak Nur yang di Google itu, cuman karena sebelumnya dikira Wonyong Ivy gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ini bukan cerita yang lucu, tapi menurutku cukup menyedihkan tapi lucu juga. Jadi seperti yang kalian tahu, aku kan itu anak cantik, rajin dan pintar menabung gitu kan ya. Nah, jadi aku tuh sudah berusaha buat menabung, karena biasanya aku itu dapat per minggu itu 50.000, jadi aku mau kayak seminggu itu nabungnya 20.000, 30.000 nya nggak tahu buat apa, terserah. Nah, terus habis itu waktu hari Sabtu yang minggu kemarin itu kan aku pulang duluan, soalnya nggak ada yang jemput kan, jadi aku izin pulang duluan ke Pak Nur. Nah terus habis itu pulang ke rumah. Habis soalnya waktu itu adikku tuh mau daftar ke sekolah, jadi di rumah itu nggak ada. Kalau misalnya aku pulang jam 8:30 itu nggak nutut, soalnya biasanya udah tutup jam segitu sekolahnya, jadi kayak cepet-cepet pulang biar sekolah itu masih buka. Nah tapi ternyata karena naik motor dan ayahku tuh males naik mobil, jadi aku tuh tinggal di rumah. Jadi ayah, adik sama ibu itu kan ke sekolahnya adik buat daftar, terus aku ditinggal di rumah sendirian. Nah akhirnya aku di rumah itu ya nggak ngapa-ngapain, cuman kayak apa namanya, tidur-tiduran di kamar. Nah terus tiba-tiba aku tuh dengar suara tok 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 gitu kan. Terus di depan rumah itu ternyata ada temennya adik-adikku.
adikku kan masih TK ya, jadi bocil-bocil gitulah, ada yang playgroup, ada yang TK gitu. Nah terus aku buka pintunya, dan for your information sebenarnya biasanya kalau ada teman adikku datang itu tak biarin. Jadi kalau misalnya mereka itu ngetok-ngetok itu udah tak biarin aja, biar mereka pulang-pulang sendiri. Loh, soalnya aku tuh gak bisa kalau sama anak kecilin aja. Aku kalau misalnya ya mereka itu kan masuk, tak tanyain, ini Aska lagi di luar nggak lagi di dalam, kalian mau main nggak, kalian masih mau main tak? Terus mereka tuh bilang iya mau main, kita mau main boneka di sini. Aku dalam hati tuh kayak, kalian kenapa sih nggak main di rumah kalian aja gitu, ngerepotin aku tuh mau istirahat gitu kan. Nah terus mereka tuh kan di dalam ya main, terus tiba-tiba itu main itu tak dampingi, cuman aku kan awkward ya sama anak kecil, jadi kayak gimana ya, ya udah gitu, aku cuma nanya-nanya, kalian kelas berapa, iya kalian suka apa gitu, karena aku jujur gak bisa banget sama anak kecil yang nggak itu. Cepat pulang. Nah, ini ada lagi Pak, jadi kan itu ada 2 anak ya. Nah terus itu namanya itu ada Malika sama Yaya. Terus mamanya Yaya itu tiba-tiba datang ke rumah, terus bilang gini, loh tadi main sama siapa? Perasaan Aska sama tante itu udah keluar. Tante Novi BTW teman-teman. Nah terus habis itu, terus kan lihat aku kan, oh ada mbaknya. Nanti kalau misalnya anaknya ngerepotin suruh pulang ya mbak. Terus aku jawabnya iya, tapi dalam hati, tante ajakin pulang, tante gak kuat gitu. Terus yang lebih lucu lagi itu, aku kan berusaha buat menabung ya. Terus tiba-tiba, dan itu waktu itu uangku di minggu itu tinggal 20.000 dan udah pas banget buat tak tabung. Terus tiba-tiba mereka bilang gini, Kak mau jajan. Itu tuh aku dalam hati, ya Allah aku pengen nabung, iki kok lek uangku itu gak cukup, aku mau beli Al-Quran teman-teman, karena Al-Quranku itu covernya itu udah nggak ada, terus udah halaman-halamannya itu udah ada yang kesobek. Jadi kan aku sekarang hafalan surat Nuh kan, surat Nuh itu kan cuman kayak 1 lembar sini sama sini. Nah itu sekarang kondisinya udah memprihatinkan, dia tinggal 1 lembar halaman itu doang, dan itu kan kayak dilipat gitu ya, aku biar lebih gampang, itu udah kesobek, jadi kayak tinggal seret lagi itu udah robek. Jadi aku kayak ya Allah gak apa-apa gitu. Gak dapet aku waktu itu dapet tas. Terus akhirnya dengan berat hati aku merelakan uang 10.000 itu buat beli es Kiko. Jadi kan ada 2 ya, beli es Kiko 2 sama pulpen Labubu 2 gitu. Jadi gitu aja sih yang cerita lucu menurutku, walaupun nggak lucu-lucu banget. Jadi dia sampai rumah nanti, sampai besok itu masih gitu. Jadi gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk lanjut. Kak Nam. Miripnya mirip kita nih. Di mana? Di sebelah mana Pak? Dan kita macam itu, biasanya Zaira di sini. Bentar dipijeti, tapi terlalu serius nggak? Kanan. Habis ini request gitu Kak. Tapi aku nggak punya cerita lucu ya. Oke. Teman-teman ketua IPM. Ini tuh kejadiannya kayaknya 1 tahun yang lalu deh Pak. Jadi saya tuh sampai sekarang tuh belum bisa naik motor. Iya, jadi saya tuh bisa naik motor kalau antara bisa nggak bisa, saya tuh nggak bisa putar balik Pak. Terus belok kanan itu kadang saya tuh kayak yang iya gitu Pak. Kadang saya tuh Pak belok kanan sennya itu kiri Pak. Jadi betul. Nah, jadi saya itu Pak dulu waktu kelas 8 tuh sering banget latihan motor, tapi pakai motor yang T saya. Jadi motornya tuh Beat Pak, otomatis kan lebih ringan gitu Pak. Sementara motor di rumah saya tuh kayak Vario gitu, jadi kayak ya mungkin napak sih kakinya, cuman berat gitu kan. Nah akhirnya tahu nggak ya Unesa, lapangannya tuh yang ada kolam ikannya. Nah aku latihan di situ. Enggak, aku latihan di situ. Nah jadi itu sekalian bareng orang tua sama Yanti juga, jadi sekalian kayak ya udah olahraga lah. Terus sementara aku tuh motoran gitu kan. Nah aku tuh lupa waktu itu mama tuh kemana, intinya pada saat itu aku nekat mau motoran sendiri tanpa mama di belakang. Jadi kayak Abi sama Yang tuh dukung banget, kayak udahlah bisa kamu naiklah. Ya udah lawannya kan biasa aja tuh fresh. Terus aku kayak nyoba pakai tangan satu gini tuh. Gila keren banget aku gitu kan ya. Terus iya Pak.
Jadi saya kayak yang ini kan tangan satu ya, Pak, satunya lagi benerin kerudung gini. Gitu kan, Pak. Nah, terus habis itu kan kalau misalkan kita mau belok kanan, jalurnya kan bukan di sini ya, tapi kita di sini. Harusnya kan gini kan, bukannya malah gini. Ya kan, kalau kita di sini kan kita bisa tahu kan di belokan itu bakal ada kendaraan apa yang lewat. Nah kan saya nggak tahu ya Pak peraturannya ya Pak, saya di sini. Jadi tuh belokannya itu nggak gede-gede amat lah Pak, rada kecil dikit gitu Pak. Pas mau saya belok, udah mau nyampe belokannya tuh ada mobil warna merah yang nutupin belokannya itu. Jadi kayak seukuran belokannya itu. Kan saya kaget ya, saya nggak bisa mundur, saya nggak bisa putar balik gitu kan Pak. Terus saya tuh nggak pingin ketahuan, oh anak ini baru pertama kali belajar nih. Saya nggak pingin ketahuan gitu Pak. Jadi saya tuh kayak melihat di pojok sana tuh ada celah. Celahnya tuh jeglongan Pak. Terus saya kayak kesana aja aku udah. Motor itu masuk ke dalam Pak. Jadi sampai bunyi dak dak gitu Pak. Terus saya diem di situ Pak. Terus mobilnya tuh lewat kan pelan-pelan di sebelah saya nih. Saya diem gitu aja Pak ngeliat depan gitu. Terus kayak saya tuh sambil kayak motornya saya miringin dikit gitu loh Pak, biar mobilnya bisa lewat gini kan. Lewatlah mobilnya. Sudah Pak, saya mulai mikir nih, ini gimana keluar dari jeglongannya kan Pak. Lah, kalau seingat saya ya, Mama tuh bilang kalau ngegas itu jangan gitu kan Pak, harus dirasain dulu kan Pak, baru jalan gitu kan. Saya menggunakan metode itu Pak, sudah bener saya menurut saya. Tapi gini Pak, ternyata tuh nggak keluar Pak. Saya kan nggak sabaran ya Pak, tambah tak gitu kan Pak. Jadi yang terjadi adalah motornya tuh lompat Pak. Saya gini kan dak gitu kan Pak. Terus kan karena saya kaget itu bukannya tambah tak rem tambah tak gas Pak. Jadi badan saya tuh gini Pak. Terus habis itu motor saya tuh jatuh Pak. Dak jatuh tapi saya tuh nggak jatuh. Jadi motornya jatuh, badan saya berdiri Pak. Jadi gini Pak, ini motornya, ini sayanya, gini Pak. Terus habis itu ada bapak-bapak Pak yang nolongin saya gitu kan dia. Loh hati-hati Mbak gitu kan ya. Terus dibantuin Pak ngangkat, baru aja dibantu angkat ya Pak ya. Saya bilang oh iya Pak, maaf ya Pak, iya makasih ya Pak gitu kan ya. Iya. Terus bapaknya lanjut jalan kan Pak. Baru beberapa detik Pak, saya tuh mau naik Pak, tambah saya gas gini Pak. Motor orangnya tuh baru jalan Pak, baru seret gitu Pak. Tambah tak gas Pak, motornya langsung ke depan gitu Pak. Gini kan muter gitu kayak terbang ke depan gitu Pak. Terus enggak maju ke depan, orangnya kan udah di belakang sini Pak. Wong gitu kan, terus jatuh ke depan Pak sampai rodanya muter-muter tuh Pak. Terus mesinnya bunyi. Paling ini paling ini. Terus saya kan kaget ya Pak. Saya tuh diem Pak. Terus saya itu ngeliat motor, noleh ke belakang, saya lihat orangnya lihat saya terus gini. Saya noleh, orangnya lihat saya. Terus saya nggak ngomong apa-apa, cuman kayak. Terus ada dari jauh tuh mama saya teriak gini Pak, loh Namira gitu kan ya. Terus lah kok bisa, makanya nunggu mama saya tuh lari Pak, dateng ngangkat motornya. Saya tuh masih tatap-tatapan sama bapaknya Pak. Saya tuh masih gini Pak. Terus bapaknya tuh mukanya datar Pak, gitu kan. Terus tiba-tiba orangnya tuh senyum Pak. Baru belajar ya Mbak gitu kan. Terus apa? Mama saya yang nyaut, saya nggak ngomong Pak. Iya Pak, anak ini Pak, gitu kan ya. Terus iya hati-hati tadi sempet jatuh juga. Loh iya tak Pak, iya. Terus orangnya langsung oh ya udah monggo Bu. Oh iya Pak, iya. Terus begitu saya noleh ke Mama. Terus Mama tuh noleh saya gitu kan. Terus Mama kayak yang kamu tuh ya apa? Udah tahu apa Mama lagi nggak ada di sini kok malah nekat ya? Tadi bisa ya, sekarang kan nggak bisa. Akhirnya saya balik, terus habis itu diceritain kan ke yang saya. Terus yang saya bilang gini, halah nggak apa-apa motorku, yang penting cucuku nggak kenapa-kenapa gitu kan. Gitu, Pak. Jadi kisahnya pun berakhir di situ. Sampai sekarang saya nggak bisa naik motor ya. Itu tadi siapa? Cyril ya? Cyril ya Pak ya? Boleh Cyril. Cerita aku gak bisa lucu kayak buku serius. Alah. Hidupku ini terlalu serius. Aku tuh nggak punya cerita lucu. Yang lucu aku. Kameranya anggol. Nggak tahu di situ kau. Nggak kelihatan deh. Aku yang mana? Kamu di sini rupanya Zaira. Aku yang mana?
bilang. Sini weh. Ya, nah, Aku maunya di situ. Kelihatan gak video ini? Kelihatan tuh, dadah. Halo. Udah. Diem dulu. Apa Pak? Ntar. Kagak apa gitu kan. Mau ceritain Karina. Jadi, ini kan yang waktu ini yang tahu nih kayaknya cuma Pak Nur, Kak Zai, Kak Tal sama Karin, sama aku. Yang Karina yang dada-dada keluar itu. Jadi tahu kan? Jadi Karin tuh kan kan yang Pak Nur ceritain tuh kan, yang Miku tuh mati. Terus Karina itu udah kayak uring-uringan gitu loh. Terus kayak ini pasti nanti nggak juara gini kan. Terus ya udah, terus dia tuh literally kayak orang stres beneran. Bentar. Dia tuh kayak orang stres beneran. Terus dia itu buka kaca mobil. Aku punya videonya sumpah. Dia buka kaca mobil terus ngomong. Dia teriak-teriak bilang, pokoknya ngomel-ngomel sepanjang perjalanan itu dia ngomel-ngomel, terus kayak ngomelin jurinya juga. Jadi dia tuh ngomelin jurinya, pokoknya nanti kalau nggak menang dengan ekspresinya dan gerakannya yang sangat wow. Nah, kalau kayak gitu nggak bisa nyeritain lagi sih Pak, tapi aku punya videonya Pak. Coba lihat. Ambilin dong HP-ku di situ. Ada itu. Bukan ini. Aku video itu. Iya Pak, ada Pak, tapi cuma semenit. Karena kayak gitunya kayaknya ada 10 menit deh Pak. Kalau di video kan lebih lucu ya. Coba di speaker kasih ya. HP-ku nggak banter nih. Taruh sini itunya. Sabar bro, ini tuh dibuka dulu. Lo mana lo? Nah. Dapat job. Amin. Kalau ngono kan. Pokoknya mau hujan. Menangin aku. Kalau nggak menangin aku kalian semua jahat. Habis itu Gitu pokoknya, tapi yang lebih lucu tuh reaksinya Kak Zai sama Kak Tal. Soalnya mereka tuh kayak ngerukiah Karina. Mereka ngerukiah Karina supaya Karina tuh nggak gitu lagi. Tapi Karina tetep. Jadi Karina tuh jendelanya dibuka terus ngomel-ngomel di jendela. Iya, bahkan dia tuh kan awalnya tuh cuma nyapa kan. Sama Pak Nur tuh disuruh nyapa orang yang lewat gitu. Terus kata Pak Nur nanti dikasih nilai 100. Tapi setiap satu orang nyapa dikasih nilai 1 dulu. Terus karena nyapa cuma satu orang, habis tuh dia ngomel-ngomel itu tadi. Gitu. Yeay, udah gitu aku nggak punya cerita lucu. Udah nggak punya lagi. Yuk. Hidupku lanjut. terlalu serius soalnya. Cina. Ayo Jepang. Ini Jepang. Reaksinya nih. Kameranya. Ntar. Ayo. Kelihatan loh Pak. Sing cak. Ini tuh ribet banget. Kamu dulu dong Mika, kamu dulu. Nggak mau, kamu dulu baru aku. Semuanya di sini aja loh Pak, jadi nggak usah dipindah-pindah. Nah, iya. Aku lo kelihatan Kelihatan. Real itu. Kelihatan ya? Kelihatan. Oh, iya. Dia kan Makanya yang kelihatan tuh sampai Kak Zai doang. Heeh. Iya sampai Kak Zai. Halo. Ini beneran kalau segini tuh kelihatan. Enggak sama sekali. Enggak. Dari sini enggak kelihatan. Ya wes selanjutnya sih. Pak Nur. Tapi aku takut ceritaku gak lucu. Iya, Gak apa-apa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dulu pas aku TK tuh kan aku ini lagi belajar naik sepeda roda 2. Soalnya dulu kan aku pas naik sepeda pancal tuh rodanya 4 ya. Soalnya kan masih kecil, belum bisa seimbang. Terus aku belajar naik roda 2. Sehari itu langsung bisa. Terus besoknya aku ngide sepedaan sendiri. Aku aslinya mau ngajak tetanggaku, tapi ternyata dia lagi nggak di rumah, alias lagi di rumah neneknya. Habis tuh kan di dekat rumahku tuh dulu ada lahan kosong. Nah itu tuh kayak ada rumput yang lagi dibakar gitu. Soalnya sama sampah-sampah gitulah, biar biar nggak apa ya, biar nggak menuhin, biar nggak kelihatan kotor gitu lah. Akhirnya dibakar aja. Habis itu aku itu ngerasa dari arah asapnya itu ada yang manggil aku,
cin gitu kan. Nah suaranya itu mirip kayak tetanggaku. Akhirnya aku noleh ke belakang. Itu adalah kebodohanku. Aku noleh ke belakang dengan keadaan aku nggak berhenti dulu. Akhirnya aku jatuh. Terus habis gitu aku gak sadar siniku berdarah kan, gede lukanya. Habis itu aku berdiri, aku kayak diliatin sama tetanggaku bapak-bapak. Aku tuh pura-pura nggak nangis gitu kan. Bapak-bapaknya tuh kayak nanya, "Dek, nggak apa-apa tah?" Aku bilang, nggak apa-apa. Pas nyampe rumah aku baru nangis. Aku bilang ke bundaku, "Nggak, aku jatuh." Terus habis gitu bundaku bilang, "Ada yang luka tah?" Saya bilang, "Nggak tahu." Tapi aku langsung diem, nggak nangis lagi di situ. Habis itu bundaku nyari kan, ada yang luka apa nggak? Ternyata ada guys. Terus pas aku lihat, aku nangis lagi. Loh sakit. Aku tuh langsung pura-pura sakit. Aslinya aku gak ngerasa sakit tadinya, tiba-tiba sakit aja gitu. Itu cerita pertamaku. Terus ada cerita kedua pas aku outbound waktu TK. Aku lupa outboundnya di mana. Yang jelas pas waktu renang itu kan kamera lagi. Kolam renang yang pendek sama yang tinggi itu dijadiin satu kan. Cuman kayak beda gitu loh, dikasih kayak tali buat ngasih batasannya, yang pendek yang mana, yang tinggi yang dalam yang mana gitu. Nah habis itu aku kan dari kolam renang yang tinggi, aku tuh naik nemenin temanku buat beli jajan gitu di kantinnya. Habis dia beli jajan terus dia makan, kan kita mau nyemplung lagi ke kolam renang. Terus habis gitu, ini kan kolam renang yang pendeknya ya, ini tuh yang dalam. Terus kantinnya itu di sini. Habis itu pas aku mau balik ke kolam renang yang pendek, aku tuh bilang gini, "Jauh banget sih kolam renang yang pendeknya, nyemplung lewat sini aja kenapa?" Bodohnya aku langsung nyemplung, padahal itu dalam banget. Terus aku panik. Untungnya ada bapak-bapak yang nolongin aku. Terus ya udah aku naik, aku pura-pura gak nangis lagi. Terus aku langsung lari ke bundaku, aku nangis depan bundaku. "Nah, tadi aku kecemplung." Terus abis itu pas ada temanku, aku pura-pura gak nangis lagi. Soalnya dulu aku takut buat nangis depan orang, aku malu, gak tahu kenapa. Oke, udah gitu aja. Sekarang gak tahu. Ada. Ya Allah, Siril ini loh, mie hitam Siril. cuma sesemut ya Allah. Oke, udah gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jasmine. Gak mau. Jasmine. Gak ada Pak Nur. Aku ya gak ada Pak Nur. Kain aja kain. Kamu. Sana kamu. Nggak mau. Sambil berdiri khusus kali ya. Iya. Ada per kamera nih. Enggak di atas ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini ceritanya nggak lucu sih ya, nggak tahu bakalan ketawa apa gimana, tapi menurutku nggak lucu karena aku nggak bisa cerita. Oke, jadi kodenya itu adalah ras terkuat di bumi. Apa tuh? Betul banget ya. Emak-emak ini tuh disebut ras terkuat di bumi ya, gara-gara misal mereka tuh nggak mau disalahin guys. Misal contohnya kayak sen kanan beloknya ke kiri, terus nanti kalau misalkan diomelin sama orang malah keluar buat marah-marah. Nah ini tuh terjadi di keluargaku guys. Terjadi di mamaku ya. Jadi ini sebenarnya kembaran mamaku sih guys. Oke, jadi waktu itu tuh tahun 2000 berapa ya, udah lama banget, 2018, 15 mungkin ya. Itu kan kayak ada orang yang tiba-tiba motong ya guys ya. Motong-motong jalan gitu kan. Terus kayak mamaku kan buru-buru, jadinya itu langsung kayak tiba-tiba berhenti mendadak gitu karena hampir nabrak si motor ini. Gara-gara motor ini nyalip dari kanan ya, dari kanan tapi gitu kan. Terus langsung ada mendadak, habis itu sama mamaku dikejar dong, kayak ditin gitu sama orang berhenti. Terus dibuka pintunya, terus keluar mama, habis itu mama marah-marah sampai kayak emosi, terus hampir mau mukul orang itu guys. I'm so takut ya. Oke, jadi kayak gitu aja ceritanya. Ya, karena aku nggak bisa cerita lucu guys. Ya udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ini nggak ada yang ketawa ya kak ya? Jadinya judul cerita aku ini kayaknya aku nggak sengaja. Kayaknya dia itu bukan adikku deh kak. Ya kan aku kan punya adik.
ya ini iya enggak, maksudnya dulu itu waktu aku kelas berapa ya, umurku masih 5-6 tahunan lah ya, aku tuh punya adik. Nah habis itu mamaku habis lahiran kan, terus adikku tuh belum bisa dibawa hari itu juga, harus tunggu 2 hari lagi. Nah habis 2 hari itu aku jemput adikku. Nah mamaku tuh bilang gini, "Kak, kamu tunggu sini dulu ya, mama ke kamar mandi." Oke. Habis itu susternya datang bilang gini, "Kamu kakaknya kamu siapa ya, pokoknya bla bla bla." Terus akhirnya masuk ke dalam. Terus di dalam itu banyak banget bayi-bayi yang lagi tidur. Habis itu susternya itu bilang kayak gini, "Adik kamu yang mana?" Nah aku tuh ngeliatin bayinya satu-satu, yang mana ya. Habis itu aku nunjuk, "Yang ini mungkin ya." "Oh yang ini adik kamu." "Gak tahu." "Ini mungkin ya." Habis itu akhirnya, "Iya mungkin ya." "Oke, ayo ke kamar," gitu. Habis itu dibawa tuh ke kamar. Habis itu, "Masa sih ini adikku kok hitam banget?" Aku bilang kayak gitu. Habis itu aku gini, "Kok pesek?" gitu. Aku kan dulu tuh kan anaknya pede banget ya. Habis itu aku kan mancung, kok adikku pesek banget kayak gini. Habis itu mamaku datang, "Loh, Kak ini adikmu tah?" "Iya kayak ya, tapi kok hitam aku lo putih." Habis itu adikku kan. Habis itu mamaku bilang, "Iya Kak ini adikmu, ngawur kamu tuh." Habis itu aku bilang gini, "Gak mungkin aku lo mancung, dia pesek kayak gitu." Waktu dia udah gede, udah umur 5 tahun. Iya. Dia dibawa pulang. Iya, dia dibawa pulang. Dia ngeri banget ya. Iya dibawa pulang. Mamaku kayak bilang, "Iya ini adikmu gitu kan." Habis itu dibawa pulang, pokoknya bla bla bla. 5 tahun kemudian adikku tuh dipotong segini rambutnya, kayak Dora gitu loh. Habis itu adikku tuh mukanya murung gini kan. Habis itu aku bilang gini, "Mukamu loh kok murung gitu sih?" Habis itu, "Biarin toh lah, gini." Habis itu mamaku itu bawa foto lamanya, "Kamu kok mirip mama sih?" Habis itu, "Lihat entah mukamu tuh loh, wis rambutnya koyok Dora, muka mirip mama, hitam, pesek bisa." Habis itu dia itu marah. Habis itu aku bilang, "Iya ya koyok musang." Mama aku bilang gini, "Oh berarti aku mirip musang?" "Enggak Ma, bukan kayak gitu, ada yang mirip musang. Tapi loh Ma, Ica tuh nggak mirip mama." "Terus mirip apa?" Aku langsung kayak gini, "Mirip babi Ma." Gitu kayak, aku kan kayak masih kesel ya, kayak mirip babi Ma. Habis itu mama aku bilang gini, "Gak boleh ngomong kayak gitu. Loh tapi namanya Ica, makan Ica babi." Habis itu adikku marah dong, kayak nangis di situ, nangis seharian sampai benar-benar matanya merah gitu. Udah itu cerita dari aku. Berarti ada anak orang ya? Iya, jangan-jangan tuh salah ambil adik lagi. Iya sampai sekarang. Susternya juga kocak. Ada anak berapa? Profesional itu. Berapa? Aku umur 5 tahun masih TK. Umur 5 tahun tanyain adik. Kan? Iya, kayak aku tuh Iya kan, harusnya dikasih kan? Iya dikasih. Orang tuanya siapa, nama anaknya siapa? Dikasih, tapi susternya waktu itu masih ingat banget. Susternya itu bilang gini, "Ini kan adikmu," gitu. Kayak aku bilang, "Iya kayaknya ini adikku," gitu. Ini enggak sih? Kayaknya ya. Besarnya benar, gimana kabarnya? Tapi alhamdulillah sekarang mukanya mirip mamaku sih, Kak. Mampir ke Taman Pohon Apel. Nah, aku itu gelantungan sampai muter-muter pohon apel itu. Terus tiba-tiba apa ya? Tiba-tiba ada toa yang bilang kalau aku itu hilang. Terus ya udah pas aku ke sana ya. Aku kesandung. Oh, udah. Terima kasih, Pak. Gak lucu, Pak, memang. Ini yang lucu nih. Bikin Cinara ketawa Ki. Cerita sama itu. Ketok nih. Ketok, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini aku mau menceritakan pengalaman yang lucu. Pengalaman yang lucu itu waktu liburan semester sih. Liburan semester kemarin. Itu tuh di saat
hari Minggu kalau nggak hari Sabtu gitu. Nah itu aku kan nonton bioskop kan. Nah nonton bioskopnya itu nonton Sonic kalau nggak apa gitu. Nah di situ mamaku kan beli popcorn sama teh. Nah di situ aku tuh duduk di sebelah kanan. Dan sebelahku itu ada orang gitu kan. Nah di situ kan ada popcornnya orang gitu kan. Nah, di sini popcornnya orang, di sini popcorn aku. Nah, di situ aku tuh salah ambil popcornnya orang gitu. Nah, aku tuh nggak sadar gitu. Nah, ambil popcornnya orangnya itu di akhir film itu orangnya tuh kayak ngeliatin aku terus dari pintu keluarnya sampai keluar dari ruangannya gitu. Habis itu orang yang liatin aku akhirnya meminta maaf ke orangnya atas mengambil itu tadi. Udah gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah semua ya. Kita menantikan bintang tamu. Pak Nur sedang memanggil seseorang untuk cerita lucu ya. Insya Allah ini kamu semua nanti tertawa-tawa nanti. L. Terus ke sini. Ini kan di sini katanya di sini. Iya di situ. Hah? Iya sudah dipanggil. Itu kelihatan nggak Pak Nur tuh? Ini duduk ini. Kamu pasti punya cerita lucu ya dalam kisah apa lucu-lucu gitu ya. Oke, telah cerita El. Di sini. Itu kameranya di situ. Ini. Lu gua. Ayo lu gua. Jadi ceritanya itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku sih punya cerita lucu, namanya itu dari dalam mimpiku ya. Itu dari ceritanya itu horor terus tiba-tiba jadi lucu gitu loh. Nah, jadi awal-awalnya itu pas bermula aku itu hati-hati ya, ini tidur ya. Pas aku itu mimpi tidur ya maksudku. Jadi aku tidur, setelah itu aku gimana gitu. Nah, ketika aku ingat pas waktu wisuda itu kan aku kan di hotel Swiss Berlin ya. Swiss Berlin gitu. Kena pas sebenarnya aslinya itu kan nggak ada pintu rahasia gitu kan. Kalau di dalam mimpiku itu kayak ada pintu rahasia yang tulisannya itu jangan dibuka atau kalian kena hantu gitu loh. Iya, terus aku pas semua anak itu mau persiapan wisuda kan. Nah, aku itu lihat pintu rahasia itu. Nah, aku langgar pintu itu ya aku buka langsung masuk. Kok isinya ngeri banget, kayak sudah bercak ada darahnya, kayak habis tempat pembunuhan gitu. Ya, yang ada aku masuk itu, yang aku lihat, mohon maaf, itu namanya sih mayat yang udah wafat. Bener. Itu, ntar diam dulu. Tapi kayak gini, kayak gini. Sebenarnya aslinya itu mayatnya itu Atta Lili yang udah meninggal. Kalian tahu Atta Lili kan? Atta Lili itu ibunya Kak Ki yang udah meninggal sebelum aku ulang tahun gitu. Karina belum tahu. Udah tahu. Kalau aku tanya Karina dulu. Jadi Karina belum tahu kalau ibunya Kak Ki itu sudah meninggal tanggal 14 Juni sebelum aku ulang tahun gitu loh. Ulang tahunnya itu aku tanggal 15 Juni 2024. Loh, maksudku tanggal 15 Juni. Ai? Tadi Karina bilang begini sama Pak Nur. Nanti kalau ulang tahunnya El dikasih kado. Iya. Pokoknya dia tanya. Lanjut. Nah, pas aku intip kan ada mayat Kak. Nah, ketika aku buka, loh kok hilang gitu. Aku tutup pintunya lagi. Hah? Apa yang hilang? Mayat yang udah meninggal itu. Hilang kemana? Nah, nggak tahu. Pas aku buka, ya hilang. Terus aku lihat, loh wajahnya kebuka, kok gosong gitu. Lihat lagi, hilang. Pas aku lihat ke
ke kaca itu, loh, noleh, lihat lagi, noleh gitu. Noleh semakin kayak gini gitu. Terus tiba-tiba dia langsung berdiri loncat-loncat. Ya aku langsung lari kabur. Tapi tiba-tiba ada Dedi di belakangku itu. Dediku itu loh. Ya. Nah, kok ada di kabur ya? Nah, ketika aku mau kabur ya itu langsung apa namanya? Aku langsung dipecat, nggak boleh keluar dulu gitu loh. Maksudku nggak itu ditahan dulu. Ya langsung apa namanya, aku itu langsung kabur, lari-lari, kemana perginya, tapi kok keluarnya jadi beda, kayak langsung lari ke mall gitu loh. Padahal aslinya itu kan hotel, kalian tahu hotel kan bentuknya itu. Nah bentuknya hotel, lah aku keluar kok sudah langsung di mall gitu. Enggak beli apa-apa, semua itu langsung lari banget. Semuanya itu apa namanya, lari ke lift buat naik ke lantai 2 gitu. Terus aku lihat itu ada pocong loncat-loncat. Tapi yang lucunya ketika pocongnya itu loncat itu larinya kan cepet ya. Tapi nggak tahu tiba-tiba kesandung sesuatu sampai kepalanya itu pecah gitu. Kamu nggak ikut loncat-loncat? Enggak, ya lari. Pas aku lihat ke sini, lihat ke bawah maksudnya ya. Loncat-loncat terus itu kesandung secara cepat, buar langsung itu. Sininya berdarah terus sininya lepas gitu. Langsung semua orang ketawa terus aku bilang ya kapok gitu. Gitu. Berarti itu mimpimu lama loh ya. Kayaknya sih lama. Ya udah sampai situ saja. Sudah. Yang lain. Enggak sempat ya, soalnya aku sudah mau ekstra melukis. Sekian dari kami, itu saja dari aku. Terima kasih. Oke, terima kasih. Gak apa-apa. Mungkin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.